Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Hummingbird. Film ini mengisahkan seorang mantan militer yang mencoba balas dendam atas kematian teman perempuannya yang dibunuh penjahat. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah drone yang bernama Hummingbird. Di sana ia sedang merekam sebuah aksi peperangan yang berada di Afghanistan. Dalam rekaman itu terlihat jika ada salah satu tank yang habis dibantai oleh peluru yang menewaskan semua tentara di dalamnya. Lalu berpindah ke seorang marinir hebat yang bernama Joseph Smith. Kita sebut saja namanya John. Di sana John sedang menawan seseorang sembari memberondong pelurunya ke berbagai arah. Lalu scene melompat ke beberapa bulan kemudian di London, Inggris. Melalui berita di radio, menyiarkan jika seorang militer berpangkat marinir telah melarikan diri dari rumah sakit. Dan dia adalah John. Diketahui jika John saat ini mengalami gangguan mental akibat peperangannya di Afghanistan beberapa bulan yang lalu. Dan saat ini pula ia masuk ke dalam daftar DPO. Scene melompat lagi ke 1 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan seorang gelandangan yang diganggu oleh beberapa preman. Dia adalah Isabel, yang merupakan seorang gelandangan cantik. Pada saat mereka akan melecehkan Isabel, datanglah John yang menyelamatkan temannya itu. Namun di sana Isabel melarang John untuk tidak usah menghajar mereka. John pun menurut, dan menyuruh Isabel untuk bergegas kabur dari sana. Kini tinggallah John sendirian yang dihajar habis-habisan oleh preman itu. Namun pada saat ada kesempatan, John pun memanfaatkannya lalu segera kabur menjauhi mereka. Di sana terlihat jika John sangat kesakitan, karena ia mendapatkan cedera parah akibat peperangan 1 tahun yang lalu waktu perang di Afghanistan. Di sana John terus berusaha kabur sekuat tenaga dari kejaran para preman itu. Namun dengan tidak sengaja, John memasuki salah satu apartemen kosong yang sangat mewah. Dengan rasa sakit di perutnya, John meng-unboxing kamar apartemen itu. Di sana ia sangat terkejut melihat jika apartemen kosong itu masih memiliki isi. Tak ingin ambil pusing, John pun mengambil alkohol, lalu mabok sampai pagi. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana John bercermin di kaca. Di sana ia terkejut melihat jika dirinya saat ini sangat kucel dan acak-acakan. Ia pun mandi untuk membersihkan diri, lalu memotong semua bulu yang ada di tubuhnya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Isabel yang masih menunggu kabar dari John di tempat pembuangan sampah. Namun dari belakang ia kembali disergap dan dibawa oleh preman semalam. Kembali lagi ke John yang saat ini telah kembali tampan dengan kepala botaknya. John yang mengetahui jika apartemen itu masih memiliki penghuninya, akhirnya memutuskan untuk pergi dari apartemen itu. Namun pada saat ia hendak melangkah keluar, John mendengar pesan suara yang memberitahukan jika penghuninya akan kembali 8 bulan lagi. Mendengar berita itu, lantas John sangat senang, dan ia akan memanfaatkan sisa waktu itu untuk ia tinggal di sana. John pun tidak jadi pergi, dan menggeledah seluruh seluk-beluk ruangan. Di sana John menemukan kunci rumah dan kunci mobil si pemilik apartemen. Keberuntungan John tidak sampai di situ saja, di mana ia juga menemukan kartu kredit pemilik apartemen yang dikirimkan oleh bank. John pun segera keluar untuk mengecek kartu kredit itu di ATM. Benar saja, setelah ia memasukkan PIN yang tertera di kertas, ternyata berhasil. John pun mengambil beberapa uang untuk ia membeli minuman alkohol hingga mabok parah. Di saat mabok itu, John teringat kembali dengan masa lalunya pada saat perang di Afghanistan. Setelah itu John menemui biarawati yang sedang membagikan makanan gratis kepada gelandangan. Ia bernama Christina. Di sana John menanyakan tentang keberadaan Isabel kepadanya. Namun Christina mengatakan jika ia tak melihatnya hari ini. Christina pun terkejut bukan main, jika orang ganteng yang ada di depannya adalah John. Bagaimana tidak, sepengetahuannya jika John biasanya kucel acak-acakan, namun di hari ini ia terlihat keren dan kece. John yang merasa jika dulu ia sering dikasih makan gratis oleh Christina, akhirnya memberikan Christina uang 1 gulung untuk balas budi. Keesokan harinya, Christina menyumbangkan semua uang pemberian John kepada gereja tempat ia tinggal. Setelah itu ia pergi ke sebuah pertunjukan balet yang sangat ia sukai. Kembali lagi ke John yang kini tidur di apartemennya. Di sana ia tengah bermimpi tentang masa lalunya saat perang di Afghanistan. Terlihat jika di saat itu semua temannya habis dibantai di depan mata kepalanya. John pun terbangun. dan mendapati jika punggungnya masih sakit akibat luka tembak yang ia terima dahulu.
Setelah itu John menemui Christina kembali untuk meminta obat penawar rasa sakitnya itu. Merasa jika dirinya bukan dokter, Christina menyarankan John untuk pergi berobat ke rumah sakit. Namun John menolak, mengingat jika dirinya adalah seorang DPO yang lari dari pengadilan militer. Jika ia ke rumah sakit, maka datanya akan terlacak, dan ia akan ditangkap oleh polisi. John pun kembali ke apartemen, sembari meminum obat warung untuk mengurangi rasa sakitnya. Keesokan paginya, John berinisiatif menyebarkan brosur untuk mencari keberadaan Isabel. Beberapa hari kemudian akhirnya John mendapatkan kabar dari seseorang yang mengaku Isabel. Ia mengirimkan pesan suara kepada John, jika dirinya baik-baik saja, karena ia saat ini sedang bekerja dengan preman yang menghajar mereka waktu itu. Isabel mengaku jika saat ini ia sedang mengumpulkan uang untuk modal pindah ke Indonesia. Lalu dari luar ada ketukan pintu, yang mana mereka adalah tetangga si pemilik apartemen. Di sana mereka curiga terhadap John yang tidak mereka kenali. John yang cerdas, akhirnya berbohong dengan mengaku jika dirinya adalah pacar gaynya si pemilik apartemen. Karena penjelasan dari John sangat meyakinkan, alhasil mereka percaya dan pergi dari sana. Setelah John masuk, akhirnya ia tersadarkan jika saat ini ia sangat berdosa kepada pemilik apartemen. John pun memutuskan untuk tidak menggunakan kartu kredit itu lagi, dan ia pun memotong-motongnya. Keesokan harinya John pergi ke sebuah rumah makan Padang untuk melamar kerja sebagai koki. Beruntung di sana ia langsung diterima, dan bekerja dengan sangat giat. Beberapa hari berlalu, di mana John sangat senang dengan pekerjaan halalnya itu. Dari luar, John dipanggil oleh bosnya untuk menyuruhnya menegur preman cupu yang sedang berbuat onar. Di sana John meminta dengan baik-baik agar para preman itu pergi dari sana. Namun mereka nyolot, dan meledek John dengan sebutan tuyul. Tidak sampai di situ saja, mereka juga menjitak dan mengajak John berduel di luar. Dengan kemampuan yang ia miliki semasa menjadi militer dahulu, John dengan sangat mudah menangkis dan menghajar mereka semua dengan sangat mudah. Bosnya yang kagum dengan kemampuan bertarung John pun akhirnya memperkenalkannya dengan bos mafia Cina bernama Ming Choi. Di sana Ming mengaku jika saat ini ia sedang butuh sopir tangguh dengan gaji yang sangat besar. John yang butuh uang pun lantas menerima tawaran dari bos mafia itu. Setelah resmi bekerja dengan Ming, John mencoba menemui anak dan mantan istrinya untuk meminta maaf, namun ia belum berani. Dan hari pertama bekerja John pun dimulai, di mana ia bekerja sebagai sopir pribadi sekaligus menjadi debt collector si Ming. John ditugaskan oleh Ming untuk menagih para mafia yang masih memiliki hutang dengannya. Ming tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun, di mana ia menyuruh John untuk menghajar siapa saja yang tidak membayar cicilan hutangnya. Dari pekerjaan yang ia jalani, John kini menjadi sultan dan kaya raya mengalahkan Indra Kents. Walaupun uangnya uang haram, John tidak lupa untuk berbuat baik dengan cara berbagi makanan gratis setiap hari Jumat melalui Christina. Para gelandangan yang sering diberi makanan gratis oleh John pun sangat berterima kasih, dan menganggap John sebagai malaikat penolong mereka. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Isabel yang dijajakan kepada pria hidung belang. Tak selang beberapa lama datanglah pria kaya yang bernama Max Forrester memilihnya. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana kita diperlihatkan dengan John yang pergi ke Indomaret untuk membeli kuku Bima. Di sana ia sangat terkejut karena bertemu dengan mantan bininya, kita sebut saja namanya Yanti. Yanti yang melihat jika John seperti orang kaya pun sangat marah dengannya, karena John tidak peduli dengan hidup mereka yang saat ini sedang terpuruk. Bahkan untuk membayar sewa kos saja, ia dengan terpaksa melayani nafsu sang pemilik kos. John yang kasihan, akhirnya memberikannya uang untuk kebutuhan sang mantan bersama anaknya. Setelah itu John mengirimkan sebuah kotak hadiah kepada Christina, yang ternyata isinya adalah sebuah gaun. Di sana juga terdapat sebuah surat ajakan untuk makan malam bersama di BKB. Singkatnya pertemuan pun dimulai, di mana Christina tidak memakai gaun dari John. Di sana ia malah memberikan sebuah foto mayat, yang ternyata itu adalah jasad Isabel yang ditemukan tewas mengambang di pinggiran sungai Musi oleh para polisi. Mendengar berita itu lantas membuat John sangat marah dan ngamuk sejadi-jadinya. Christina pun menenangkan John, dan menyuruhnya untuk terus mendoakan Isabel agar ia tenang di alam sana. Setibanya ia di apartemen, John akhirnya memutuskan untuk balas dendam kepada pelaku yang telah membunuh Isabel. Rencananya pun dimulai, dengan cara menemui dua preman yang menghajar mereka dahulu. Di sana preman itu sangat terkejut melihat penampilan John telah berubah seperti orang kaya. Namun mereka tak peduli, dan menyerang John untuk mereka habisi seperti dulu. Namun bukannya menang,
Mereka malah sekarat dihajar habis-habisan oleh John yang saat ini tengah marah. John memaksa salah satu dari mereka untuk memberitahukan siapa dalang di balik kematian Isabel. Ia yang tak ingin mati, akhirnya memberitahukan ciri-ciri orangnya. Pelakunya kira-kira berusia 30 tahun, dan memiliki bekas luka di atas matanya. Setelah tiba di rumah, John kembali mengirimkan sebuah surat kepada Christina untuk diner di suatu tempat. Singkatnya di sini mereka bertemu di sebuah bar. Di sana John menceritakan kepada Christina jika ia telah mendapatkan ciri-ciri dari pembunuh Isabel. John berjanji kepada dirinya sendiri untuk balas dendam kepada pelaku yang tega melakukan itu. Christina yang sedang mabuk pun tak fokus mendengarkan John berbicara. Apabila ia tak mabuk, jelas ia akan melarang John untuk melakukan itu karena terlalu berbahaya. Setelah itu Frank kembali melakukan tugasnya sebagai debt collector. Di sana ia mendapat tugas menagih pemilik restoran yang berbadan gemuk. Bukannya membayar hutang, pria itu malah sok hebat memarahi John, dan tak ingin membayar hutangnya. John yang telah habis kesabaran, akhirnya menghajar orang itu dan semua koki anak buahnya. Setelah semuanya tumbang, John pun mengambil semua uang yang harus dibayarkan kepada Ming. Baru saja John keluar dari restoran itu, keberadaannya terdeteksi oleh drone polisi yang sedang memantau kota. Lantas mereka dengan segera menyiarkan berita ke seluruh kota, jika keberadaan Sersan Joseph alias John telah ditemukan. Mereka pun mengirim beberapa anggota menuju kediaman Christina untuk menanyakan keberadaan John. Setibanya di sana, mereka langsung menanyakan tentang keberadaan John saat ini. Christina yang mencium ada yang tidak beres pun mengatakan jika ia tak mengenal John sama sekali. Pada saat Christina hendak pulang, John langsung menemuinya secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh polisi. Di dalam mobil, Christina bercerita tentang masa kecilnya yang kelam, di mana ia dahulu sangat menyukai tari balet. Namun pada saat ia mengikuti kelas balet, ternyata ia mendapatkan guru cabul yang memperkaosnya hingga belasan kali. Hingga tibalah di mana ia sudah tak sanggup lagi, akhirnya dengan nekat membunuh sang guru dengan brutal. Karena ia waktu itu masih di bawah umur, lantas ia tak dipenjara dan hanya dikirim ke biara untuk memperbaiki diri sampai saat ini. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana John kembali melakukan aktivitasnya dalam menagih hutang. Namun sebelum itu, ia menuju ke kantor Ming untuk menemui sang admin. Di sana John bertanya tentang ciri-ciri orang yang telah membunuh Isabel. Si admin pun mengetahui siapa orang yang dicari oleh John, namun sebelum ia memberitahukannya, si admin menyuruh John untuk menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu. John pun setuju asalkan ia mendapatkan nama pelakunya. Ternyata di sini John mendapatkan tugas mengantarkan puluhan gadis untuk diperjualbelikan. Awalnya John tak tega, melihat jika banyak dari gadis masih di bawah umur. Namun John terpaksa melakukan itu demi tujuannya balas dendam kematian Isabel. Setelah John berhasil mengantarkan para gadis itu, akhirnya ia mendapatkan nama sang pelaku. Dia bernama Max Forrester. Scene melompat ke esok harinya, di mana ia kembali bertemu dengan Christina. Di sana John meminta tolong darinya untuk dipotokan dengan menggunakan jas yang rapi, karena akan ia berikan kepada anaknya, agar sang anak mengira jika ayahnya adalah orang kaya yang baik. Setelah capek melakukan foto-foto, akhirnya mereka sarapan di sebuah rumah makan Padang. Di sana Christina memberitahukan jika hari ini adalah hari terakhir pertemuannya, karena besok hari ia akan pergi ke Afrika untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. John yang mendengar itu pun terkejut dan galau. Christina yang kasihan, akhirnya mengajak John untuk melakukan perpisahan dengan cara bermain kuda-kudaan di kasur. Mendapatkan tawaran enak, jelas John tak menolak, dan membawanya ke apartemen untuk beradu mekanik. Baru saja selesai melakukan dari luar datanglah pemilik apartemen yang asli. Pada saat ia hendak membuka pintu, ia bingung mengapa pintunya terkunci dari dalam. Setelah ia membuka dari ventilasi pintu, ia terkejut melihat John bersama Christina yang kabur dari jendela. John yang kembali merasakan cinta, akhirnya mengajak Christina untuk menikah dengannya, karena uangnya kini sudah cukup untuk memulai hidup. Namun Christina sudah bulat dengan tekadnya untuk mengabdikan sisa hidupnya kepada Tuhan. Sebelum ia pergi, Christina mengajak John untuk menonton tari balet jam 8 malam nanti. Singkat cerita malam pun tiba,
di mana John tidak menepati janjinya untuk menemani Christina menonton balet. Ia lebih memilih untuk balas dendam kepada Max Forrester yang telah membunuh Isabel. Namun sebelum itu, John terlebih dahulu menemui anak dan istrinya untuk memberikan mereka uang 1 tas, lalu segera pergi untuk membalas dendam. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, saat ini Max sedang berada di sebuah pesta. John pun menyelinap masuk, sembari mencari-cari keberadaan Max Forrester. Setelah mendapatkan pelakunya, tanpa banyak omong John langsung menjatuhkannya dari atas gedung. Setelah itu ia menakut-nakuti orang di sana dengan menggunakan senjata untuk kabur. Berdasarkan dari laporan warga, kini keberadaan John ditemukan oleh drone pengintai, dan mengerahkan banyak polisi untuk memburunya agar bisa diadili. Dengan kemampuan militernya, John lagi-lagi berhasil lolos dari kejaran para polisi di kota itu. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Christina yang telah selesai menonton pertunjukan tari balet. Di jalan, ia tidak sengaja bertemu dengan John yang terkapar akibat kelelahan dikejar-kejar oleh polisi. Christina pun berbicara dari hati ke hati. Ia meminta kepada John agar ia bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. John pun bersedia, dan ia pun menceritakan mengapa ia selalu dikejar-kejar oleh polisi dan tentara. Karena ia dahulu merupakan seorang militer yang terlibat peperangan di Afghanistan. Dahulu semua teman-temannya habis dibantai oleh musuh di depan mata kepalanya, sehingga membuatnya menjadi ngamuk tak terkontrol. Ia dengan brutal menghabisi semua musuh tanpa ampun di hadapan para warga. Sebuah drone pemerintah yang merekam itu pun mengira jika dirinya telah gila, dan melakukan kejahatan militer terhadap warga. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Christina akan bersiap-siap akan pergi ke Afrika. Namun pada saat ia hendak pergi, ia kembali mendapatkan surat dari John. Dalam surat itu ia berkata akan menjadi orang baik dengan cara memberantas kejahatan di muka bumi ini. Tidak itu saja, ia juga telah melaporkan kepada polisi tentang perdagangan manusia yang sempat ia antar sebelumnya. Dan ia juga telah mengganti uang yang dipakainya di kartu kredit si pemilik apartemen. Lalu memberikan banyak uang untuk orang yang bersedia menyediakan makanan gratis kepada para gelandangan. Di akhir cerita, John kembali ditemukan oleh drone pengintai. Ia pun kembali diburu, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Hummingbird tahun 2013. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.